Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita kita, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan sosok ulama yang harismatik, yaitu Kiai Haji Badri Mas Duki. Kiai Haji Badri Mas Duki adalah Khalifah Tarekat Tijaniyah Indonesia. Tarekat Tijaniyah tersebar begitu cepat sejak masuknya pada awal 1920-an melalui Pondok Buntet Pesantren. Kiai Haji Anas Abdul Jamil, adik Kiai Haji Abbas Abdul Jamil, menjadi penyebar pertama tarekat yang didirikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani itu. Kiai Anas mengangkat Kiai Haji Hawi Buntet Pesantren menjadi Mukodam Mursid. Sementara Kiai Hawi mengangkat Kiai Haji Yusuf Muhammad dari Surabaya sebagai Mukodam. Dari sosok nama terakhir itulah, Kiai Haji Badri Mas Duki mengambil sanad tarekat ini. Kiai Badri lahir pada 1 Juni tahun 1942 di Perenduan, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Ia merupakan putra tunggal pasangan Kiai Mas Duki dan Nyai Musyarah Saifullah. Kiai Haji Badri Mas Duki, kiprah dan keteladanan karya Saifullah, Yogyakarta. Pustaka Pesantren, 2008. Ayahnya sejak sebelum menikah sudah terbilang mensub. Sejak usia Kiai Badri 7 bulan dalam kandungan, Kiai Mas Duki sudah hilang. Sampai masa putranya lahir dan berusia 2 tahun, tak banyak orang mengetahui keberadaan Kiai Mas Duki. Saat usia 2 tahun itu, Kiai Mas Duki menemui putranya sembari memberi surban dan delima kering. Setelah itu, ia kembali menghilang. Ia diyakini menjadi salah seorang rijalul ghaib. Masa kecilnya dihabiskan dengan belajar kepada keluarganya, yakni ibunya, kakeknya Kiai Haji Miftahul Arifin, dan pamannya Kiai Sufyan. Selain mengaji Al-Quran, ia juga mengaji kitab-kitab dasar. Di samping mengaji, Kiai Badri kecil juga belajar secara formal di Sekolah Rakyat Sinir. Mulai tahun 1950-an, Kiai Badri melanjutkan studinya di pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur, di bawah asuhan Kiai Hasan. Setelah itu, Kiai Badri meneruskan ngajinya ke pesantren Bata-Bata, Pamekasan, Madura. Disinilah ia merampungkan hafalan kitab Alfiyah Ibnu Malik, sebuah kitab dasar mengenai tata bahasa Arab. Bahkan di pesantren ini konon ia belajar secara siri kepada ayahandanya, Kiai Mas Duki. Dirasa belum cukup, Kiai Badri belajar di pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 1956 sampai 1959 dan di pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Sebelum pindah ke pesantren terakhir itu, Kiai Badri menyempatkan pulang ke kampung halamannya di Perenduan, Sumeneb, Madura pada waktu liburan. Saat itu, pendiri pesantren Al-Amin Kiai Haji Jauhari mengutus seorang santri seniornya untuk menguji kemampuan putra Kiai Mas Duki. 2 kali diuji oleh santri senior itu. 2 kali itu juga Kiai Badri dengan mudah menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. Mendengar kemampuannya yang luar biasa itu, Kiai Haji Jauhari justru khawatir Kiai Badri menjelma seperti sosok ayahnya yang menjadi rijalul ghaib. Tarekat yang diamalkan Kiai Badri ini sejak mula kedatangannya di Indonesia sudah dipersoalkan. Bukan saja dari muslim yang bukan pengamal tarekat, tetapi juga dipermasalahkan mereka dan Nahdliyin. Sanadnya diragukan terhubung sampai ke Rasulullah. Persoalan ini dijawab dalam forum Bahsul Masail pada pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama. Forum tersebut menyepakati kemutabarahan tarekat Tijaniyah. Namun, ada beberapa orang yang masih mempermasalahkan hal tersebut, sehingga mengajukan agar kembali dibahas. Kiai Haji Abbas Abdul Jamil Buntet tak segan untuk mufarakah dari Nil jika tarekat Tijaniyah itu kembali dibahas. Sikap serupa diambil oleh Kiai Haji Badri Mas Duki. Ia rela melepas amanahnya sebagai Raisalits di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur ketimbang harus melepaskan diri dari tarekat Tijaniyah yang amat dicintainya itu. Sikap Kiai Badri itu muncul manakala tarekat Tijaniyah kembali diragukan kemutabarahannya pada 1980-an. Hal ini menjadi pembahasan pada Kongres ke-6 Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mutabaro'in Nahdliyah Jatman di pesantren Nurul Qodim, Probolinggo menjelang Muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo. Dalam rangka memperteguh kemutabarahan tarekat Tijaniyah,
Pondok Buntat Pesantren menggelar Eid al-Had Mili al-Kutabi al-Maktum al-Tijani pada ke-1987. Pada kesempatan itu, Kiai Badri menegaskan bahwa Tarekat Tijaniyah merupakan tarekat yang absah sebagaimana tarekat mutabarah lainnya. Hal tersebut disampaikan secara lisan dan tulisan dalam bentuk makalah berjudul Keabsahan Tarekat Tijaniyah di tengah-tengah tarekat mutabarah lainnya. Pada 1995, pengasuh pesantren Badri Duja, Kreksaan, Probolinggo, Jawa Timur itu diangkat oleh Said Edris Al-Iraqi dari Fes, Maroko sebagai Khalifah Tarekat Tijaniyah di Indonesia. 7 tahun setelahnya, Kiai yang juga dikenal sebagai singa podium dan pendekar Baksul Masail itu wafat, tepatnya Senin 14 Oktober tahun 2002, jam 1:45 waktu Indonesia Barat di kediamannya. Kiai Badri dimakamkan di halaman samping Masjid Darussalam Pesantren Badri Duja, Kreksaan, Probolinggo.